Oknum Kades MH 55 tahun warga desa Sungiwaras, Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, segera diadili dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah paket B yang setara dengan SMP. MA diajukan ke meja hijau setelah berkas perkaranya masuk ke tahap 2, yakni penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Lahat. Kapolres Lahat Ahmad Gusti Hartonosik melalui Kasat Reskrim AKP Kurniawi Harbamawi yang disampaikan Kanit Pibdus Ibda Chandra Kirana mengatakan pihaknya telah menyerahkan berkas perkara ke Kejari Lahat termasuk tersangka dan barang bukti. Menurut Ibda Chandra, kasus yang menjerat MH berupa dugaan pemalsuan ijazah SD sebagai syarat melanjutkan sekolah ke tingkat SMP melalui program sekolah paket B. Chandra menjelaskan, satu kesatu belangko ijazah mulai dari materai, nomor ijazah, tanda tangan, dan cap semuanya palsu. Pihaknya telah melakukan cross-check di sekolah yakni SD Negeri 28 Lubuk Linggau. Pihak sekolah tidak pernah mengeluarkan ijazah milik MH, bahkan tidak ada pernah tercatat nama MH bersekolah di SD itu. Sementara itu, Anissa Mariani selaku kuasa hukum MH mengungkapkan, pihaknya tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, sehingga akan berlaku kooperatif dalam setiap proses hukum yang dijalani. Pak, mohon dijelaskan mengenai kasus ijazah palsu dari Oknum Kades ini, Pak. Baik, saya menjelaskan bahwa Oknum Kades tersangka kasus penggunaan ijazah palsu ini berawal dari tahun 2019. Kami mendapat laporan dari masyarakat, kemudian kami melakukan penyelidikan, kemudian di hampir kurang lebih 8 bulan kami menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga kami tingkatkan penyidikan, kemudian kami melakukan penyidikan, didapat 2 alat bukti yang cukup, dan di bulan November 2020 kami tetapkan sebagai tersangka. Dan alhamdulillah hari ini di akhir tahun 2021 kasus ini dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Lahat. Hari ini akan kami lakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti. Itu yang dipalsukan ijazah apa, Pak? Jadi yang dipalsukan ini berupa ijazah SD terbitan dari SD dari Lubuk Linggau yang digunakan oleh si tersangka ini untuk mendaftar paket B di tahun 2016, yang mana paket D ini menjadi salah satu syarat ketika si tersangka ini untuk mencalonkan diri sebagai kades di tahun 2018-2019.